Maaf ya media-media ya, mohon maaf ya. Saya bicara apa adanya, mohon maaf nih. Waduh. Waduh, malah bangkrut. Gitu. Penyesalan kan selalu di belakang, ya. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah, ya gitu. Bisa jadi 1 miliar. Kok bisa ya? Ya. Nah, gimana bro kabarnya? Lama nggak ketemu ini. Wah, ini kita tos dulu lah. Baik dan sehat, alhamdulillah. Akhirnya ketemu Stian Purnama. Kita cuman cicat lewat WA. Ya kurang lebih kalau kita total ya bro ya, dari SMA sampai kuliah ya sampai sekarang ini ya 20 tahunan. 20 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Benar-benar. Pastinya banyak cerita, banyak perjalanan yang gimana kita nggak tahu. Ya betul. Tapi masih fokus basket nggak sih? Udah enggak. Udah capek. Kenapa nggak fokus? Padahal dulu ketanya eksis banget loh. Ya memang dulu memang di SMA, waktu SMA terus akhirnya aku bisa sampai masuk mes Bhinneka, terus pada waktu itu aku sempet ikut PON, itu kan memang cita-cita ya. Ya sampai akhirnya kan sekolah aku terbengkalai. Yang penting kan kalau dulu Widya Wacana Solo kan adalah ketika kamu masuk pokoknya kamu basket aja udah ditanggung. Cuman kan pada titik puncak kan akhirnya kan namanya manusia kan life is choice kan? Ya. Hidup itu pilihan. Betul. Akhirnya ya aku lebih pilih prioritas keluarga nomor 1. Oh sudah berkeluarga sekarang bro? Sudah. Kapan itu? 2015. Tapi dari SMA, dari Widya Wacana, kuliah sempat basket lagi atau benar-benar skip? Fokus usaha? Ya puji Tuhan waktu itu saya kuliah cukup ekstrim ya. Rata-rata kan orang masuk kuliah kan usia 18 ya, usia 20. Saya masuk kuliah itu di usia 25 tahun. Sesuai SMA berarti? Bukan. Jadi waktu itu aku bukan diambil, jadi ditawarin sama almarhum Mokswi untuk main di Bima Sakti Malang, diiming-iming S1 pada waktu itu. Cuman ya 2013 Tuhan berkata lain, akhirnya kuliah sampai maksimal kelulusannya S4. Loh kok S4? S4 dong, semester 4. Aduh, berarti gak semester saya. Aduh. Lucu-lucuan lah. Tapi dengan perjalanan dulu waktu di basket sampai sekarang memutuskan berkeluarga dan mungkin usaha lain yang menjadi titik nol untuk cukuplah aku di basket gitu. Itu apa kira-kira? Selain life is choice tadi loh. Ya usia sih yang pasti. Usia ya. Aku, fisik ya bro. Ya waktu itu usia aku sudah 28 dan kondisi usia 28 bro nggak punya apa-apa bro. Ya. Benar. Ya tahu sendiri lah kalau usia 28 mana ada sih kamu ketika ditanya sama orang tua cewek, lo kamu kerjain apa? Ada bingung lah. Iya. Main basket ya ketawain mbak. Benar. Terus habis itu selain basket sekarang usaha apa bro? Bisnis atau bekerja di mana? Aku kebetulan ya itu aku di industri asuransi aku. Insurance. Ya, aku di insurance. Gitu. Apa yang memutuskan dulu dari basket kenapa harus masuk insurance? Atau ketukan hati, penasaran, ataukah apa gitu? Jadi ya aku ini flashback ya. Saya yang mengenalkan saya di dunia insurance itu sebenarnya senior saya. Waktu itu 2010 sama Henry Sujana atau Jring. Oh ya, itu. 2010 waktu itu saya dijelasin apa segala macem. Ya namanya anak muda ya. Aku nggak butuh insurance, kan songong banget tuh. Iya. Anak muda. Karena masih muda. Iya masih muda, nggak mungkin sakit. Iya. Nah, waktu itu 2010 aku udah punya polis tuh. Nah perjalannya waktu kita pada akhirnya nggak aku terusin. Ya nggak ada duit bro. Polisnya. Oke, terus? Akhirnya 2014 aku buka polis lagi. Aku 2014 aku ngubungin Hendy Sujana lagi. Aku ingin punya polis. Tapi 2010 itu aku sudah join jadi praktisi. Tapi tetap di dunia insurans. Iya, konsultan financial consultant gitu namanya ya. Konsultan, oke. Ya. Tapi
nggak lanjut. Gitu 2010 aku berhenti, pada akhirnya 2000 misalnya waktu ya bro ya 2017 karena yang ceritain, karena kalau diceritain itu bisa jadi koran nanti. Panjang banget. 2017 aku join lagi dikarenakan pada waktu itu aku dikasih dikasih pilihan, bukan dikasih pilihan sih ya, lebih tepatnya diarahkan sih bro. Jadi gini, aku memilih, akhirnya kan sekali lagi ya, life is choice ya. Karena aku berpikir, aku nih siapa? Kalau kita ingin berbisnis, ketika kita ngomong bisnis, berarti kan ujungnya materi dong, modal kan. Betul. Dan aku berpikir satu hal, bisnis yang minim modal, minim risiko itu apa? Dan yang membuat aku lebih yakin dan percaya adalah ketika bisnis insurance ini bisa diwariskan ke anak cucu ya, ke anak cucu one day ketika aku nggak ada. Itu di luar uang pertahuan yang saya beli sendiri ya. Gitu. Nah 2017 aku angin-anginan, 2018 angin-anginan sama ya, pada akhirnya 2019 aku ngegas. Yakin dengan keputusan ini ya, sampai sekarang ketemu sama kamu. Iya, berarti butuh waktu yang panjang untuk meyakinkan bahwa ini adalah pilihan saya. Iya, harus dong. Kita harus akhirnya kan harus meriset lagi. Kenapa kok kamu ngejalanin bisnis ini? Kayak gitu sih. Itu yang membuat aku. Selama join 2019 dengan keyakinan brother ini dapat apa ya? Dapat pelajaran apa? Satu ya dalam divisi insurance. Divisi insurance ya, sebenarnya insurance itu sama dengan kuliah kehidupan tuh. Kuliah kehidupan. Ada gurunya atau kita sendiri sebagai guru? Lebih tepatnya leader ya. Leader. Justru aku mentoring. Justru aku tuh di sini tuh thank you banget sama ya brother saya sekaligus sepupu saya, yaitu Ricky Utomo. Mungkin kalau Ricky Utomo kalau nonton tolong di subscribe ya, jangan lupa ya. Mantap. Jadi dia ngajarin banyak hal tentang lebih tepatnya cara berbicara itu sih, karena communication skill itu kan juga nggak gampang ya, jujur itu sih. Sebelum ke pokok ya, pokok usaha itu ya, communication skill, terus cara kita attitude kan, semua kan tetap gimana kembalinya kan harus ada itunya ya. Ya kamu tahu lah aku dulu basket kayak apa. Udah jangan ngomongin lah. Iya. Oke. Itu dengan polemik orang-orang Indonesia sekarang ini, sebenarnya kalau dilihat dari unsur pelajaran terus edukasi, insurance itu kan perlu. Ya, betul sekali. Gitu. Menurut brother ini pesan-kesan apa biar orang Indonesia ini terbuka secara rasional bahwa walaupun kita hidup sehat, kita tetap butuh insurance. Jadi gini, yang perlu kita sadari ya, simple. Kita lahir itu sudah penuh dengan risiko. Kita harus sadari itu. Satu. Terus yang kedua, kita bekerja. Ketika kita bekerja, itu tujuannya untuk apa sih? Itu sebenarnya kan aku bilang ya pertanyaan nggak masuk akal. Tapi kita lupa ketika kita bekerja, belakangnya ini loh ada risiko. Sekali lagi, risiko itu nggak ada namanya di kalender. Mendadak. Dan kita nggak tahu kapan ya. Karena kan banyak juga case-case ya bro, yang baru aja artis. Artis ya, kebetulan dia artis Solo juga yang terkenal, terus satunya lagi artis dari Jakarta. Dari berkaca itulah kan kita harusnya sudah tahu sebenarnya gitu loh. Itu sih. Soal pemilihan asuransi nih bro. Kadang-kadang orang itu kan aku si A, dia posisi sehat. Terus tiba-tiba dia sakit, baru sadar bahwa asuransi itu penting. Gitu loh. Kira-kira untuk menyadarkan orang sekarang sebelum menuju ke sakit, terlepas mindset, itu apa? Gitu loh. Biar orang pada umumnya tuh sadar bahwa asuransi itu pelengkap dalam hidup. Gitu. Satu, yang paling pasti ya kalau kita bicara hospital, itu adalah inflasi biaya rumah sakit. Karena itu di data di Google ada. Bisa cross check suatu ketika. Bisa cross check. Jadi datanya ini guys, itu bisa cek di Google. Ya.
tulis aja kenaikan biaya inflasi rumah sakit, pasti muncul semua di Google guys, gitu. Tuh catat guys. Mantap. Terus yang kedua adalah ketika kita kondisi di dalam rumah sakit itu, semua kan sudah dibayarin tuh sama insurance tuh. Nah, yang kedua kita jangan lupa yang namanya fondasi, yaitu critical illness. Jadi itu asuransi kritis guys. Sorry, aku di sini bukan jualan, sekali lagi ya guys. Saya di sini bukan berjualan, tapi lebih tepatnya edukasi. Betul. Gitu. Betul. Critical illness ini fungsinya adalah apa? Ketika seseorang, contoh lagi nih, aku nggak mengulang-ulang. Iya, betul. Artis Solo. Terus gimana? Yang apa namanya kasarannya yang bergantung hidup sama dia. Kan income udah berhenti tuh. Nah, siapa yang mau ngasih? Yang terjadi adalah, aduh, kenapa nggak expert? Kenapa penyesalan? Kan penyesalan kan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul. Gitu. Terus gini, seumpama ada orang pengen join, itu mekanismenya seperti apa, bro? Kulit luarnya aja. Dalam artian ada klien mau join di asuransinya brother, itu mekanismenya gimana dan apa yang bisa ditangguhkan dalam kurun waktu tertentu, apa yang tidak, rata-rata. Maksudnya kurun waktu dalam konteks dalam asuransi kan ada batas usia. Oke. Batas usia yang pasti itu lebih muda. Itu premi jauh lebih murah, gampangnya seperti itu. Itu gampangnya. Nah, tapi maksimal di usia 70 premi untuk masuknya usia 70. Tapi ingat, usia 50 sampai usia 70 itu sudah banyak penyakit. Betul. Udah. Nah, resikonya untuk diterima itu juga kecil. Berarti kurang dari itu kemungkinan bisa accept. Masih bisa diterima. Oke. Untuk penerimaan ada SOP tersendiri nggak? Ada, pasti dong. Apa SOP? Ketika kita itu datang dari si klien dengan si orang asuransi ini atau peraturan perusahaan? Peraturan perusahaan. Rata-ratanya apa, bro? Biasanya pada umumnya. Ketika kita mau join. Ya pasti otomatis saya tanya dong. Pernah nggak kamu sakit selama 5 sampai 10 tahun ke belakang? Ketika kamu sakit, ini sakitnya apa? Satu itu. Terus yang kedua, ada nggak riwayat dari rumah sakit ya? Bukan riwayat dari keluarga. Keluarga. Itu turunan. Ya. Kayak gitu. Istilah kita misalkan kita merokok ya kita tulis perokok. Jadi gitu. Jadi kita nggak bisa maksudnya menutup-nutupi. Even vape merokok. Iya. Maksudnya benar. Maksudnya merokok. Iya. Walaupun nggak pakai tembakau. Terus semua orang itu kan nggak semuanya bisa jujur akan dirinya sendiri kan, bro? Iya. Nah, itu dari pihak asuransi itu sudah tahu database apabila dia berbohong atau bukan berbohong ya, tidak jujur akan sakitnya apa yang diagnosa itu ada nggak? Ya, kembali lagi pihak Prudential dia itu punya investigasi sendiri. Punya tim sendiri. Dia punya, untuk cross check itu punya dia. Jadi ketika kita berbohong, ya sudah, wassalam. Ketika klaim ditolak, akhirnya masuk viral. Akhirnya yang terjadi adalah itu yang disalahkan kliennya berarti. Yang disalahkan ya agennya. Iya, karena nggak jujur. Bukan, disalahkan kenapa? Kita kan sudah tanya. Kalau klien kan yang nggak jujur kliennya. Iya. Terus kan kalau seperti itu kan maksudnya gini, pihak media itu kan akan mengangkat hal-hal yang yang negatif. Semakin negatif semakin suka. Banyak hal baik nggak mau diangkat. Jadi mohon maaf ya media-media ya, mohon maaf ya. Saya bicara apa adanya, mohon maaf nih. Terus kalau mau join kembali lagi dari posisi klien ini sehat, kira-kira dalam 1 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun itu apa yang tidak bisa di cover, apa yang bisa di cover, brother? Jadi gini guys, ini penting banget ya. Ketika kita mau bicara tentang asuransi kesehatan, ingat ya, asuransi itu ada 3 macam. Kesehatan, critical illness, dan jiwa. Jiwa itu adalah ketika tutup usia, sang menerima manfaat itu menerima uang pertanggungan. Tapi ingat, ketika kita bicara asuransi kesehatan, kita join pun tuh nggak enak cuma di setahun awal guys. Karena apa? Ada beberapa penyakit. 30 hari nih contoh, diare, malaria, usus buntu,
COVID. Nah, 90 hari atau 3 bulan itu cancer. Setelah itu 18 penyakit tersebut termasuk wasir, katarak, asma, jantung, tumor, juga kali ya. Ya, gitu. Makanya ketika kita kondisi sehat guys, sekali lagi guys, milikilah asuransi. Jangan pernah kita mohon maaf ya guys ya, kita jangan pernah sombong dengan diri kita, merasa kita sehat gitu ya, merasa kita kuat ya. Betul gitu. Iya, sebenarnya kalau pola pikir orang itu padu badan seperti itu tuh enak loh bro. Ya. Pada asuransi itu penting. Sangat penting. Bagian tools hidup gitu loh. Ya. Tapi kenapa kok di luaran sana tuh banyak berita-berita yang kurang achieve terhadap asuransi? Ya. Gitu loh. Gini, kembali lagi itu kan oknum. Iya. Kalau bicara yang salah oknum, yang salah perusahaan. Iya. Itu rata-rata seperti itu. Ya kayak viral kemarin uangku dimakan asuransi, uangku dimakan ini. Iya, benar. Itu gimana itu? Nah, itu gini. Jadi gini guys. Ya, aku kasih gambaran ya. Yang kemarin yang terjadi viral itu uang diambil segala macam. Itu sebenarnya bukan uang yang diambil, guys. Melainkan nilai tunai. Jadi larinya dia itu ke saham. Saham lagi turun. Waduh. Waduh, malah bangkrut. Gitu. Makanya kembali lagi, kalau selagi kita mau beli asuransi, mindset kita bener, yaitu mindset proteksi, guys. Iya. Pasti kamu akan punya asuransi. Kalau selama mindset kita itu investasi, waduh, selesai. Yang membedakan, kalau ketemu antara, contoh nih aku agen, ketemu klien, yang membedakan, aku tuh pengen investasi sama aku pengen proteksi, itu dari apa? Kembali lagi, sebenarnya di Prudential itu kan dulu zaman itu polis saya. Polis yang saya punya itu adalah polis unit link. Tapi dengan berjalannya gini aja bro, kita cross check ya tentang nilai saham sekarang lah. Oke. Tambah naik apa tambah turun? Ya. Turun ke bawah kan? Turun ke bawah. Pertanyaannya simple. Kalau kita ngarepin investasi, pastinya rugi. Oke. Dan kita akan ngomel-ngomel sama agent, tapi nggak bisa disalahin juga. Memang dulu tahun 2000 sampai 2010. Oke. Itu IHSG gila-gila. Iya, sorry. Naiknya. Nah, makanya ketika 2010 ke atas, nah ini udah challenging banget. Ini challenging banget. Jadi orang merasa tertipu. Betul. Padahal mereka lupa, mereka itu di cover loh. Itu benar. Itu sih. Terus gini, aku jadi penasaran nih. Aku baru kali ini mendapatkan edukasi yang komplit. Apabila ada klien join, dengan polis tertentu. Ya. Dalam kurun waktu polis itu, si klien ini tidak merasakan apa yang dia poliskan, dalam artian dalam tanda kutip sehat. Manfaatnya, ya kan? Ya. Sehat, bahkan tidak pernah masuk rumah sakit. Apakah apa yang sudah terbayarkan dalam 1 tahun itu bisa cair? Berarti asuransi kesehatan ya ini? Kesehatan, enggak bisa cair. Itu turunannya ke anaknya atau berhenti di klien itu. Contoh nih, ada si A asuransi kesehatan, ya kan? 1 tahun sekian lah. Ya. Terus dia dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam 5 tahun dia tidak sakit. Apakah yang sudah dikeluarkan per 1 tahun itu dalam kurun waktu 5 tahun itu bisa dicairkan? Maksudnya nilai tunainya? Nilai tunainya itu bisa. Bisa. Ya, cuman kan kita saranku sih jangan dicairin. Terus kalau tidak dicairin arahnya kemana bro? Proteksi tetap. Buat si klien apa keturunannya klien? Klien. Kalau klien selesai berarti hilang? Selesai. Nilai tunai tapi nggak hilang. Nilai tunai itu ada. Yang berhak memiliki nilai tunai? Klien. Kalau kliennya nggak ada? Tutup usia. Yang adalah uang pertanggungan. Ke keluarganya? Ya. Uang pertanggungan dihitung dari? Usia. Usia, premi. Contoh nih, dalam 1 tahun katakanlah 50 juta. Ya. Kita nyebut angka. Dalam 5 tahun berarti kan jelas itu 250 juta. Iya. Terus klien ini tutup usia. Dapat uang penangguhan di keluarganya berarti. Iya. Berapa yang diterima keluarganya? Bisa jadi 1 miliar. Kok bisa ya? Iya. Analisanya dari mana bro itu? Ajaib, makanya aku aset yang ajaib itu cuma asuransi. Aset. Iya. Itu udah 200% lebih. Ya.
nggak masuk akal memang. Iya, iya. Tapi itu ada hitungannya. Oh. Itu ada hitungannya sendiri, ada aplikasinya. Oke. Itu ada aja. Makanya kan kita kan ngitung dari satu, usia. Oke. Kedua, gender, cewek atau cowok. Oke. Ketiga, perokok atau bukan. Oh. Udah itu aja. Kita ngitungnya itu. Gitu. Apabila tidak ditangguhkan untuk di keluarganya itu, si anak meneruskan asuransi kesehatannya si klien yang sudah tidak ada itu bisa? Nggak bisa, kan kronis. Oke, berarti harus memperbarui. Iya, memperbarui tapi si anak beli sendiri. Oke, beda sama dengan klien awal ya. Oke, betul. Oke. Betul. Ya. Kan si anak dapat 1 miliar. Si anak dapat 1 miliar. Sudah cair di keluarganya. Iya. Oh. Karena gini bro, kalau kita ngomong konteks asuransi jiwa ya, ketika dia tutup usia, pencairannya itu nggak akan ribet. Gimana tuh? Nah, guys, jadi gini guys. Kalau kita bicara asuransi jiwa ya, itu kalau dia, misalkan dia tutup usia, ya itu pencairannya nggak ada yang ribet guys. Dokumen-dokumen pun asal komplit ya, itu cepat. Lebih cepat dari apapun. Sorry, rata-rata orang zaman now itu beli properti, nggak ada yang nyalain. Aku pun juga setuju properti, aku pun juga punya, gitu loh. Tapi ingat, properti itu adalah untuk investasi, gitu. Tapi kita mesti ingat satu hal, ya. Uang kecil beli uang besar, itu cuma di asuransi. Ya. Mana ada kita seperti yang aku cerita klien itu bro, 750 juta, kenapa cari 3 miliar, itu nggak ada yang harus, itu hitungannya nggak ada itu. Tapi buktinya ada. Itu sih. Kita minum dulu. Oke, boleh. Ya. Wih, ini kopinya kok rendang banget sih. Iya, kebetulan sendiri. Jaga Tempo Coffee ya guys nih. Jaga Tempo Coffee, ini kopinya Jos Gandos, mantap sekali nih. Terus tuh, kamu kesini ada urusan apa bro di Jogja? Kalau stay di mana kah sebenarnya? Saya Surabaya. Nah, terus sampai ke Jogja ada urusan apa ini? Pertama yang pasti Chinese New Year ya kemarin. Chinese New Year dan lagi kan orang tua masih komplit. Alhamdulillah. Ya gimana kan tetap saya pasti harus mendatangin dia kan. Harus silaturahmi. Betul. Oh berarti orang tua di Solo? Iya, orang tua di Solo dan kebetulan kan aku di Jogja juga punya tim, di Solo juga punya tim. Oh mantap. Gimana dari pemain basket bisa jadi edukasi asuransi Jan sama saya di mana dulu pemain basket dan sekarang sudah alhamdulillah sukses di divisi apa yang mereka pilih dengan satu keyakinan bahwa life is proses. Perjalanan hidup itu tidak akan bohong dengan langkah dan niat dia. Makanya pelan-pelan mari buka pikiran rasional kita. Sehat itu perlu, berjuang itu juga harus, tapi tanggung jawab serta jujur itu adalah kunci.